Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami bisa bertemu kembali kepada saudaraku semua. Mari diri kita mengaji bersama dengan diri kami, mengaji ilmu tasawuf dan mendalami ilmu hakikat, lalu dilengkapi ilmu tauhid, agar diri kita diberi hidup oleh Zat Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini, mengerti arah tujuan hidup. Tiada lagi kehidupan diri kita ini untuk mencari kehidupan kembali yang sempurna di sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa setelah diri kita di akhiri hayat di alam muka bumi ini. Diri kita melanjutkan kehidupan yang kekal abadi di alam semesta, alam kelanggengan, yaitu alam akhirat. Mari diri kita mengaji bareng, mendalami ilmu hakikat dan tauhid. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikinya zat dan sifat. Sebelum mengenal hakikinya zat dan sifat, kami jabarkan terlebih dahulu di antara saudara yang terdekat, saudara yang bersamaan lahir dengan semua diri manusia, yaitu yang namanya Kakang Kawah dan Adiadari. Agar diri panjenengan mengerti siapa sih di antara seduluran yang terdekat yang dinamakan Kakang Kawah dan Adiadari itu. Nah, ini kebetulan di keilmuan Jawa yang bisa menjabarkan di antara saudara yang terdekat lahirnya bersamaan diri kita tersebut Kakang Kawah Adiadari. Kakang Kawah ialah saudara yang terdekat, itu lahir yang mendahuluinya. Adiadari itu saudara yang lahir belakangan, yaitu tersebut Adiadari. Siapa sih saudara yang mendahului diri kita ini yang dinamakan Kakang Kawah itu? Nah, Kakang Kawah itu ya Zat Tuhan yang Maha Esa, berwujud hidup yang mendahului diri kita. Lalu zat hidup itu ingin mencari jodoh, dijadikan kekasihnya, yaitu adanya sebutan Nur Muhammad itu. Awal mula zat hidup sebelum mempunyai kekasih itu masih hidup sendirian, hidup tunggal. Nah, mari didalami sejatinya Nur Allah
dan Nur Muhammad. Dua-duanya itu tidak bisa terpisah, seiring sejalan terus menerus bersamaan diri kita semua. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikinya zat dan sifat. Sifat itu kegandengnya, zat Allah suaminya, kekasihnya. Karena zat Allah itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada sifat. Tidak bisa ngomong sendiri tanpa ada sifat. Nah, di antara sifat dan zat. Sifat itu Allah Ta'ala menciptakan di alam muka bumi ini ada dua unsur. Buktinya manusia terbagi dua bagian, yaitu ada lahir ya ada batin. Siapa di antara lahir dan batin ini harus mengerti diri kula banyak. Lahir inilah menunjukkan dan Allah itu menciptakan adanya bumi dan langit. Lalu Allah Ta'ala melahirkan adanya sebutan dunia dan akhirat lah. Itu kan ada jodohnya. Ada dunia ya ada akhirat. Nah, jelas semua diri manusia itu sudah paham masalah dunia. Namun mana yang hakikinya dunia, mana yang hakikinya akhirat. Diri kalian semua itu aku yakin bahwa sudah tahu, sudah mengerti ada bumi ya ada langit. Namun mana yang hakikinya langit, mana yang hakikinya bumi, itu sama saja di antara dunia dan akhirat itu. Zat Allah itu mencipta di alam muka bumi ini semua dua unsur, semua ada gandengannya. Nah, inilah yang perlu dipelajari, yang bisa menjabarkan hanyalah di keilmuan Jawa. Nah, kebetulan diri kami ini mendapatkan amanah dari sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah menjabarkan, bahkan diperintah menunjukkan. Termasuk diri panjenengan kan nggak mengerti dikatakan goib, karena belum mengerti. Nah, yang goib itu hambanya tidak mengerti, tidak tahu itu justru kami diperintah menunjukkan yang goib menjadi nyata. Nah, jika diri kalian ingin bermakrifat, ya monggo, silakan hadir, aku arahkan, aku tunjukkan. Di antara zat Allah memerintah diri kami, ada kegiatan di setiap malam Jumat Legi. Kami diperintah ada kegiatan yang namanya wejangan Jawa dan Baiatan Islam itu. Itu intinya agar diri panjenengan itu bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kami siap menunjukkan yang selama diri kalian yakini itu. Kami kenalkan yang hakikinya di antara yang namanya zat dan sifat itu, agar mengerti zat itu memang ada, wujud nyata melekat, itu dekat dengan diri kita. Walaupun dekat, jika diri kalian enggak bermursyid
Gak ada yang menunjukkan, tidak akan tahu pemirsa saudaraku. Mana di antara mana di antara sifat? Zat itu yang maha menghidupi. Sifat itu yang dihidupi. Sifat itu tempat yang dinamakan Ruhul Kudus. Semua ada ruhnya. Walaupun toh makhluk yang nyata ini, semua ada ruhnya. Kalau masalah bilang ruh itu urusan zat Tuhan, itu diliputi, dihidupi. Ruh tanpa hidup nggak bisa. Seperti apa yang bisa dilihat ini, semua diliputi, dihidupi. Memang zat itu butuh tempat. Nah, ini tujuannya diri kita ini mencarinya wujud yang kekal abadi. Yang diri kita lihat lalu bisa mengatakan itu tidak bisa kekal. Yang kami maksud itu mencarinya sang wujud, zat yang sejati dan sifat sejati itu yang kekal abadi. Harus mengerti dua-duanya itu. Setidaknya diri kita ini mengenal sejatinya, jati diri terlebih dahulu. Nanti jika diri kalian mau diarahkan, ditunjukkan, mengerti sejatinya Sang Maha Kuasa, yaitu zat yang maha menghidupi itu. Itu paling penting. Jika diri panjenengan enggak mengerti itu, kurang sempurna. Belum mengerti yang kau yakini selama hidup, karena diri kalian dikuasai angan-angan bayangan, karena diri kalian hanya masih percaya sebutan sifat itu tadi, hanya disebut namanya saja zat itu, padahal aslinya zat itu bersih suci. Kalau di Islam dinamakan Maha Suci, di Al-Quran dinamakan Al-Qudus, berarti suci. Nggak ada coretannya. Jika diri panjenengan mau hadir, aku tunjukkan. Kami perintah melek. Bisa mata zahir melihat zat itu dan sifat. Memang itu gandeng, tiada renggangnya. Zat dan sifat yang hakiki. Zat itu yang maha mencipta, yang menghidupinya, maha meliputinya, maha segalanya. Sifat itu adalah tempatnya. Sifat itu adalah yang diperintah setiap hari masuk di semua diri manusia, zat dan sifat itu. Diri kita ini bisa bergerak apa saja. Siapa yang menggerakkan? Jangan mengaku bisa sendiri. Maka dari itu aku kenalkan ilmu hakikat dan tauhid itu kan, agar mengerti diri kalian itu. Lantaran lewat kajian tasawuf itu mengajarkan ilmu hakikat dan tauhid. Ilmu hakikat itu ilmu yang sejati, ilmu yang sebenarnya. Tauhid itu diri kita harus bisa mengesah
menyerahkan, menunggalkan diri kepada Sang Zat itu, diri kita ini bisa memasrahkan kepada suami. Diri kita ini termasuk suaminya Zat. Dan Allah tidak bisa bergerak sendiri, itu nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengarkan. Justru itu adanya wujud satu-satunya makhluk disebut manusia. Itu yang wajib diperintah ngatur dunia seisinya, hanya manusia. Kalau di Islam, di Al-Quranul Karim, semua diri manusia itu diperintah khalifatul ard di muka bumi ini. Diperintah mengatur dunia ini yang baik dan yang benar. Itu intinya. Terakhir adanya turun Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran itu. Itulah mulai awal ada ajaran ilmu syariat. Syariat itu kan mengajarkan supaya ada aturan-aturan di muka bumi ini. Jika nggak ada syariat, nggak ada aturan, ya rusaklah. Maka dari itu marilah dipelajari. Gusti Rasul itu setelah di-Isra Mi'rajkan oleh Zat Tuhan ke langitnya, lalu diturunkan lagi ke muka bumi membawa oleh-oleh. Diri kita ini diperintah mewarisi semua oleh-olehnya. Adanya rukun Islam ada 5. Itu termasuk bekal, modal perjalanan untuk menghadap ke sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Dan sama dengan di keilmuan Jawa ada seduluran papat 5 pancer. Nah, itu mempunyai sifat 5. Disuruh memegang teguh sesuai dengan di negara kita ini, Indonesia, mempunyai 5 dasar Garuda Pancasila. Di dalamnya lambang Garuda Pancasila kan ada di tengah-tengahnya itu ada bintang 5 itu. Nah, tiga-tiganya di antara rukun Islam ada 5, dan di ajaran Jawa saudara 4-5 pancer itu memegang teguh jimat kalimosodo. Jimat itu ya siji-sijine iki lho rumah tempat Muhammad. Zat Allah itu bilang gitu. Sesuai di Pancasila, menunjukkan 5 dasar itu sama dengan di Islam juga. Di keilmuan Jawa yang pertama itu disuruh memegang teguh sifat kebenaran. Kalau di Islam adanya 2 kalimat syahadat. Kalau di lambang negara kita yaitu disebut ketuhanan yang Maha Esa. Berarti menyebut bagi hamba yang mempunyai keyakinan berketuhanan. Indonesia ini termasuk kan beragam. Agama itu tidak hanya satu saja. Tidak Islam saja, kan ada lain. Ya marilah dirukuni. Ada kata rukun itu. Rukun Islam ada 5. Nah, kata rukun itu harus 5-5-nya dirukuni semua. Jika panjang nggak bisa merukuni, kalau di Islam katanya roboh alif itu, memang benar.
gak sah, kurang sempurna jika diri panjenengan melakukan sholat syariat kan ada 5 waktu. Kurang sah, kurang sempurna. Nah, maka dari itu marilah dipelajari ini. Yang kedua, di keilmuan Jawa, seduluran papat limo pancer memegang teguh jimat kalimat sabda yang namanya sifat kebaikan. Kalau di Islam adanya perintah sholat, saudaraku. Sholat itu kan perbuatan baik kan termasuk. Tidak hanya di agama Islam saja yang mengajarkan sholat. Sholat itu kan termasuk bahasa dari Arab sih, sholat itu. Lain kalau di keilmuan Jawa namanya sembahyang. Sembahyang dengan sholat ya nggak sama lah. Sholat menunggu waktu diri kulolan panjangan menurut syariat Islam. Kalau sembahyang lain lagi, menghadapnya ya terserah. Wong nyembah yang nyembah yang maha kuasa, sesembah cara masing-masing kan beragam. Selain Islam kan nggak sama. Mari itu dihargai, ayo dirukuni semua. Semua itu baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan menuju kebenaran permisalan. Adanya perintah sholat itu. Nah, kalau di lambang Garuda Pancasila ada sebutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah diri lambang yang diperintah hadap, beradab, mengerti dengan saudaranya sendiri, semua saudara, walaupun selain Islam, walaupun selain suku, semua itu saudara. Kenapa kok disebut semua saudara? Nah, semua tunggal yang mencipta. Tuhannya ya sama, yang menghidupi ya sama. Itu intinya kami mengenalkan ilmu hakikat itu agar mengerti diri kalian yang sebenarnya. Hidup ini di alam kabumi ini tidak bisa diri kita hidup sendiri tanpa hidup dengan sesama. Iya, kurang sempurna. Memang zat Allah itu merintah, ada warna-warni diperintah supaya hubungan dengan sesama. Kalau di Islam dikatakan hubungan hablum minanas. Lalu hubungan dengan hablum minallah. Nah, hati-hati jika sudah mendalami ilmu hakikat. Hablum minanas, setiap hari diri kita diperintah hubungan di antara sesama. Hati-hati, apakah di makhluk lain, di saudara-saudara kita ini apa enggak ada zat hidup. Nah, itulah mulai hati-hati diri kita bertumindak, terutama mengucap itu hati-hati. Jangan sampai menghina, mengolok-olok, berarti benci. Berbuat mengolok-olok itu dalam hakikat sama dengan diri kita yang membenci yang mencipta, membenci yang maha kuasa. Itu hak menurut dalam hakikat. Gak bisa mencipta, diri kita ini gak bisa apa-apa, tinggal menerimanya saja kok.
nggak mau sih? Janganlah hilangkan rasa usil-usil itu, sifat-sifat usil itu, sifat yang fanatik dibuang. Kalau hidup masih mempunyai sifat fanatik, sulit untuk fitrah diri kita ini. Nah, justru di keilmuan Jawa ini mengajarkan tidak aneh-aneh, hanya menggali jati diri untuk diri kita ini kembali semula sempurna. Di sini ada itu. Tidak mengharapkan yang diiming-iming di syariatul Islam itu. Ada sebutan surga dan neraka. Itu kan makhluk. Nah, kalau di keilmuan Jawa, ilmu hakikat, tidak mengharapkan dua-duanya itu. Terserah, sudah pasrah, dua-duanya makhluk. Yang penting diri kita kembalinya akhir hayat nanti di alam muka bumi ini melanjutkan hidup yang kekal abadi ini kembali sempurna di sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya kehidupan yang gak neko-neko, gak aneh-aneh. Belajar sabar dan ikhlas, dan belajar menerima apa adanya kehendak Tuhan ini yang disampaikan, adanya turunnya rahmat dan nikmat. Karena zat Tuhan yang Maha Esa tidak berhenti-berhenti, setiap waktu, setiap detik full terus menerus 24 jam disambung lagi, nggak berhenti-berhenti menurunkan rahmat dan nikmatnya itu kepada semua makhluknya, terutama manusia. Diperintah belajar agar mengerti itu dalam hakikinya. Monggo dipelajari, ayo dirukuni, semua itu sadara. Di syariat Islam di rukun 5 yang ketiga, zat Allah memerintahnya diri kita diperintah zakat. Zakat itu diri kulon panjenengan ini diperintah sayang menyayangi dengan sesama. Yang kau benci itu loh, pawehono, kasihono, dizakati. Itu intinya, sayang. Semua saudara. Itu nanti obat panjenengan. Kalau panjenengan membanci terus, kapan diri panjenengan fitrah kembali? Itu modalnya di situ. Nah, di keilmuan Jawa, di saudara 4, 5 pancer adanya jimat kalima sodo. Yang nomor 3 itu diperintah memegang teguh sifat kedamaian. Sesuai di negara kita, sila ketiga 5 mengatakan persatuan Indonesia. Loh, diri kita disuruh bersatu, yang saling rukun. Ada sebutan Bhinneka Tunggal Ika itu. Kan ada warna-warni, Bhinneka kan warna-warni. Ayo, yang rukun dicakup, dijadikan satu. Ayo semua disayangi. Tunggal Ika. Semua itu walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, berbeda kulit, sama yang menghidupi. Ayo yang rukun damai saja. Tujuannya sama, pemirsa. Mari diri kita beragam, disayangi semua selain agama diri kita ini. Semua saudara di alam kabin, nggak ada orang lain, semua saudara menurut hakikat.
Diri panjenengan bisa mengatakan saudara. Hai saudara, saudara, saudara. Tapi nggak mengerti yang hakikinya saudara. Apa sih hakikinya saudara? Diri kalian menyebut saudara, saudara. Tunggal saudara yang kau hirup ini kan udara kehidupan yang maha suci. Ini aku jelas-jelaskan di kegiatan kami di waktu malam Jumat. Aku tunjukkan ini Tirta Wening. Kalau di Jawa yang nama banyu kesucian yang maha suci. Hidup nggak enak-enak, ini ada wujudnya yang keluar masuk lewat hidung diri kita ini. Ini ada wujudnya. Yaitu tadi yang kami sebut di antara dua yang masuk ke dalam tubuh diri manusia itu. Di antara zat dan sifat itu. Kekal abadi kekasihan. Nggak bisa pisah. Terus bergandengan terus sampai akhir hayat. Nah, yang nomor 4 di rukun Islam ada perintah puasa. Apa sih puasa ini? Diri kita tujuannya berfitrah diri. Puasa itu berfitrah diri. Diri panjenengan harus bertoharo, bersuci di suatu saat apapun aktivitas ini, terutama bertumindak yang suci saja, yang baik-baik termasuk, agar diri kita ini dibenarkan oleh Zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di keilmuan Jawa, saudara 45 pancar memegang teguh jimat kalimat sodoh, yaitu yang namanya saudara 4 diperintah memegang teguh sifat kejujuran, diperintah yang jujur. Hakikinya puasa itu, jika diri kula lambenyan sudah mendalami ilmu hakikat tauhid, di dalam diri kan ada berbisik. Gusti Allah ini berbisik di sini awal mula. Jika diri kalian mengenal Al-Qadim yang mendahului, berbisik terus. Jika di dalam hati berbisik A, ya laksanakanlah A, jangan sampai keluar B. Itu jujur yang namanya. Harus diri kita ini mengikuti di sini terakhir. Di keilmuan Jawa ada kajian ilmu rasa, itu belajar mendalami ilmu rasa agar bisa rasa merasakan. Di sini ada saringan, tidak mengandalkan pikiran. Di sini harus panjenengan berani masuk di tengah-tengah ini. Baitul haram, baitul mu'min, harus percaya bahwa Zat Allah hidup di semua diri manusia. Ada sebutan Al-Quran Qadim. Jadi ucapan yang mendahului diri kita, Al-Quran Qadim, ucapan, gerakan, omongan ilahi yang di dalam diri ini menggerakkan zahir diri. Diperintah yang transparan. Jika di dalam diri mengatakan ayah, laksanakan A dengan sesama ini. Dinilai Zat Allah baik terus, lalu dibenarkan oleh Zat Tuhan. Kalau di lambang Garuda kita nomor 4 ada sebutan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, itulah di negara kita ini ada sebutan yang namanya
wakil rakyat, yaitu ada DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan diperintah mewakili sih, memang harus yang jujur, yang benar. Nah, menurut hakikat diri kita ini ya dijadikan dewan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, wakilnya, agar mengerti diri kalian waliullah, kekasih Allah, Habibullah. Diri kita kekasihnya, wakil Zat Tuhan, diperintah menyampaikan. Kami tadi kan bilang Zat Allah tidak bisa bergerak sendiri, nggak bisa ngomong sendiri tanpa wakil, ada sifat. Lalu ada wujud Muhammad. Ini diperintah menyampaikan pada sama yang transparan, harus jujur. Kalau di saudara 4 itu diperintah jujur, gak boleh goro. Jika diri kalian masih goro, adanya perintah puasa itu, menurut hakikat gak di situ. Syariat memang diajari di situ. Puasa menahan lapar dan haus, gak makan, gak minum. Hakikat gak di situ. Diri panjenengan jika sudah mengerti, sudah sampai titik akhir ma'rifat, mengerti hakikinya puasa, mengerti hakikinya rukun Islam yang sejati, yang hakikat. Tiap hari ini kumpul terus merukuni lima rukun itu. Nah, terakhir ada sebutan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang paling penting. Diri kula panjenengan jika sudah bisa melaksanakan puasa yang sejati, bisa mengikut pergerakan di sini. Di sini mengatakan ayat dilaksanakan. Itu nanti diri panjenengan mengerti hakikinya puasa. Sudah melaksanakan setiap hari puasa. Pada akhirnya diri kita pasti adil, bijaksana. Memang itu sudah kejodot. Kalau di Jawa kan ada sebutan namanya seduluran 4 dan 5 itu saudara kembar. Namanya Nakulo Sadewo. Apa sih kok Nakulo Sadewo? Nakulo itu dalam isi kandungan nakhlukno. Nakhlukno hawa-hawa nafsu itu yang selalu mengotori, mengajak-ngajak diri kita ini ke jalan yang buruk itu. Inilah ditaklukkan, diajak melakukan 5 sifat tadi, diajak ayo terutama melakukan kebaikan. Saudara 4, jadi diri ini berkuasa mendidiknya. Jangan sampai diri kalian dididiknya dengan saudara 4 itu. Saudara 4 itu siapa? Nafsu. Diri kita ini tanpa diberi nafsu oleh Zat nggak bisa apa. Nafsu. Jadi intinya hidup itu jangan sampai dididik nafsu. Terbalik. Yang sebenarnya ya diri kita yang mendidik nafsu. Saudara 4 ini dididik, ayo berjalan bersama-sama, satu persatunya kan memegang teguh jimat kalimat sodoh itu. Nah, terutama saudara 4 ini diajak melakukan yang pertama, melakukan kebaikan, lalu melakukan kedamaian, melakukan yang jujur, dan melakukan yang adil. Nah, jika diri kulan panjenengan bisa ajak-ajak, itulah nanti melakukan yang 4 bisa dilaksanakan semua
akhirnya bisa sempurna. Itulah saudara 4, 5 pancar akhirnya membenarkan zat Allah ini 4 sehat 5 sempurna. Yang hakiki yaitu 4 sehat 5 sempurna. Jempol ini kan maha benar duduknya. Kalau di Islam duduknya 2 kalimat syahadat. Monggo silahkan sempatkan waktu diri kalian hadir ke tempat kami. Kami siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, aku yakin semua bisa. Asalkan diri kalian yakin yang kuat, yakin yang hak, yakin yang sebenarnya yakin. Agar diri kalian bermakrifat kepada Zat Tuhan yang Maha Esa. Tepat sasaran diri kalian nanti jika sudah sampai titik akhir kadinul haq. Aku tunjukkan memang Zat Allah benar-benar wujud. Ini loh kami suruh menyatakan. Ini loh harus percaya bahwa Zat Allah itu benar-benar wujud nyata, hak berbubin berwujud, laisa kamislihi syai'un, meliputi segala makhluk, terutama meliputi di semua diri manusia. Namun kok segera hadir ke tempat kami tunggu agar diri kalian nanti kembalinya sempurna lagi. Asal mula diri kita ini kan suci, Ruh Kudus nanti kembalinya di hadapan Zat Tuhan yang Maha Esa. Kembalinya harus kudus fitrah. Itu intinya. Kami ngajarkan di situ. Harus mengenal yang diyakini. Panjenengan mempunyai keyakinan. Enggak tahu diyakini kan ya percuma hidup ini. Mana yang diyakini buktinya hanya mengenal sifatnya, nama Allah. Padahal namanya banyak, 99 di Asmaul Husna ini. Ya kan, itu sifat. Yang satu sudah tahukah diri panjenengan? Yang satu itu sang wujud itu ilahi. Monggo jika diri kalian mau mengikuti kegiatan kami, memang kami sengaja kami buka setiap hari kegiatan Torekoh ini. Jadi intinya diri kalian kami suruh hadir itu kami ajarin Torekoh perjalanan melintasi tangga 4, mengenal perjalanannya sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu sahabatnya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah memiliki kendaraan termasuk Torekoh. Kalau di Islami ada namanya zikir itu. Semua saudara 4 itu mempunyai zikir satu persatu. Zikir itu perjalanan diri kalian sebelum mengenal Zat Tuhan ini. Kami proses diri kalian. Aku ajari zikir-zikir, terutama zikirnya sahabatnya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa aku sampaikan, terutama bab zat dan sifat yang sebenarnya itu. Dan mudah-mudahan kajian kami ini bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya robbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.